Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih jinayah atau fikih kriminal dalam hukum Islam. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang tindak kriminal, jenis-jenis hukuman yang berlaku, dan apa saja prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi kasus. Suatu hari, di sebuah pasar tradisional, seorang laki-laki muda tertangkap basah sedang mencuri dompet dari tas pengunjung. Warga yang melihat segera mengejarnya dan menyerahkannya ke pihak berwajib. Lalu muncul pertanyaan, apakah tindakan mencuri seperti ini dalam hukum Islam langsung dihukum dengan potong tangan, atau apakah ada syarat-syarat tertentu, ataukah ada bentuk hukuman lain? Nah, disinilah letak pentingnya memahami fikih jinayah. Islam tidak serta-merta menghukum tanpa pertimbangan. Hukum pidana dalam Islam dibangun atas asas keadilan, kejelasan syarat, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah al-jinayah, yaitu tindak pidana yang mengganggu hak dan keselamatan orang lain. Islam membagi bentuk hukuman ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah hudud. Hudud yaitu hukuman tetap yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya adalah zina, pencurian, minum khamar, dan qadzaf atau tuduhan zina. Hudud bersifat pasti dan tidak bisa dikurangi atau diubah oleh manusia. Yang kedua adalah kisos dan diyat, yaitu hukuman untuk tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Dalam kisos, korban atau keluarganya berhak meminta balasan setimpal atau memaafkan dengan memberi diyat, yaitu uang pengganti. Dan yang ketiga adalah ta'zir, yaitu hukuman yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis, dan diserahkan kepada kebijakan hakim. Contohnya seperti penipuan, korupsi, atau pelanggaran moral lainnya, yang tidak masuk kategori hudud dan kisos. Kembali pada kasus pencurian di pasar tadi, dalam Islam, pencurian masuk dalam kategori hudud dan hukumannya adalah potong tangan. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai pembelajaran dari Allah. Namun, Islam tidak serta-merta menjatuhkan hukuman ini tanpa syarat. Ada syarat-syarat ketat agar seseorang dijatuhi hukuman hudud atas pencurian. Di antaranya, barang curian harus mencapai nisab atau nilai tertentu. Yang kedua, pencurian dilakukan secara sadar atau sengaja. Ketiga, barang diambil dari tempat yang aman atau bukan tempat yang terbuka. Yang terakhir, tidak ada keraguan atau ambigu dalam bukti. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hukumannya bukan hudud, melainkan ta'zir, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kebijakan dan keadilan. Hukum pidana Islam bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial. Di balik ketegasannya, terdapat nilai-nilai rahmat dan keadilan. Bahkan dalam kisos pun, Islam memberi ruang untuk memaafkan dan menggantinya dengan diyat. Sahabat sekalian, itulah gambaran singkat mengenai fikih kriminal dan hukum pidana Islam. Islam mengajarkan kita bahwa hukum adalah bagian dari penjagaan terhadap hak-hak manusia dan moralitas sosial.
tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan antara sesama manusia. Walakum fi qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.